Ini pertemuan keberapa ya harusnya? Keempat, kelima, keempat ya? Minggu keempat? Oh iya ya. Benar ya, minggu keempat. Berarti harusnya kita baca surat apa ya? Keempat terakhir. Mana? Terakhir sebelumnya masih Al-Falaq, Ibu. Berarti surat ketiga terakhir. Iya, Ibu. Al-Ikhlas. Ya, baik. Yuk, surat apa berarti? Setelah Al-Falaq. Mana ada yang udah dapat? Al-Ikhlas, Ibu. Al-Ikhlas. Oke. Baik. Ada yang bisa mimpin teman-temannya? Kita baca Al-Ikhlas bersama-sama. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Semoga yang membacakan ayat-ayat Allah, mendengarkan maupun menirukan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Materi kita terakhir adalah bab 2. Ya, bab 2 apakah sudah saya sampaikan sampai tuntas? Apa kalian baca? Aku agak-agak lupa nih. Anggap aja udah gimana? Kalian lupa, saya pun lupa. Makanya kalau belum ya PR baca gitu ya. Berarti kan hari ini mungkin dari membaca itu ada yang belum jelas gitu ya. Jadi bisa ditanyakan pada hari ini. Tapi kalau sudah saya sampaikan berarti kan kita tinggal melanjutkan aja ke bab 3. Ya. Sebenarnya masih teori, jadi masih mudah. Yang susah itu bab berikutnya. Di sini bab 5 itu sebenarnya bab 4 dan 5 ya. Ada 2 materi yang disampaikan di situ. Baik, untuk yang pertama adalah presensi nanti saya buka jam 8 ya. Nanti bisa di apa namanya? Bisa presensi mandiri. Nah, untuk yang saya selalu mengatakan bahwa tahap tersulit adalah identifikasi risiko ya. Untuk identifikasi risiko ini apa saja sih yang bisa dilakukan? Ini sepertinya mengganggu. Nah, pengertian dasar dari identifikasi risiko itu ada PMK 191 tahun 2008 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan dan sebagainya. Jadi risiko ini karena lebih kepada keuangan ya, tetapi penerapannya sebenarnya kepada semua aktivitas kita itu bisa dilakukan. Karena ujung-ujungnya nanti adalah duit. Ujung-ujungnya adalah menghitung berapa kerugian kalau kita tidak menerapkan manajemen risiko. Nah, gitu ya. Nah, identifikasi risiko ini adalah proses mengidentifikasi lokasi risiko, lokasi kejadian, waktunya kapan, sebabnya apa, dan proses terjadinya risiko ini seperti apa. Kemudian apa yang bisa menghalangi, apa yang bisa menurunkan, apa yang bisa menunda atau meningkatkan tercapainya sasaran atau tujuan dari perusahaan. Nanti kan ini termasuk yang menghalangi, apa yang bisa menghalangi, menurunkan, menunda itu nanti yang disebut sebagai pengendalian risiko ya. Ketika kita sudah tahu akibat dari risiko itu tertentu, maka bagaimana kita mengendalikannya. Ini adalah proses yang di sini. Nah, kemudian
Tujuannya ya yang pertama adalah mengembangkan daftar komprehensif dan menyeluruh tentang sumber risikonya. Ya, sumber risiko. Kenapa sumber risiko? Ya, hanya dari sumber risiko saja kita bisa melakukan pengendalian. Ya, kalau kita tidak punya data sumber risiko, maka apa yang kita usulkan, sarankan sebagai pengendalian itu nonsen. Ya, bisa jadi nggak percuma gitu ya. Percuma kita melakukan sesuatu yang ternyata sumbernya masih ada ya, sumber apinya tuh masih ada dan itu kita biarkan, berarti kan next time bisa kebakaran lagi misalnya seperti itu ya, dengan sumber yang sama gitu ya. Maka sumber ini harus menjadi ujung pangkal kita melakukan pengendalian ya. Nah, sumber risiko dan kejadian yang punya pengaruh terhadap pencapaian sasaran. Jadi semua proses risiko ini adalah kejadian-kejadian yang menghalangi tujuan tercapai ya. Jadi walaupun aktivitas kita sehari-hari, tujuan kita makan apa? Supaya kenyang. Tujuan kita berangkat kuliah apa? Nah, itu hal-hal yang menghalangi tujuan kita itu yang perlu kita identifikasi di sini. Nah, itu ya berarti camkan itu aja ya. Jadi mau identifikasi apanya ya? Semua hal yang mengganggu tujuan atau sasaran kita itu terhalangi atau batal tercapai gitu ya. Kemudian melakukan formulasi dan kategori risiko dengan komponen apa saja. Nanti hal-hal yang perlu kita pertimbangkan adalah apa yang mungkin terjadi ya. Jadi event identification. Kemudian penyebabnya apa, waktunya kapan, dan dampaknya ya, dampaknya negatif ya, terutama yang perlu kita identifikasi. Jadi banyak apa tadi? Kejadiannya apa, kemungkinan apa yang bisa terjadi ya, itu berarti kan bukan hanya yang sudah pernah terjadi, tapi yang bisa jadi kapan-kapan terjadi. Itu adalah kemungkinan yang terjadi. Tidak cuma yang saat ini atau sudah pernah dialami, tapi semua hal yang mungkin ke depan itu bakal terjadi. Ya, itu mungkin terjadi, yang mungkin terjadi. Selain itu, kalau sudah kita melakukan identifikasi, awalnya seperti itu ya, hal apa saja yang mungkin terjadi yang menghalangi sasaran atau tujuan kita, itu diidentifikasi. Kemudian setelah itu kita mencari penyebabnya, kenapa terjadi hal ini. Nah, kemudian juga diidentifikasi waktunya kapan, ya, karena waktu ini akan menunjukkan seberapa sering ya itu terjadi. Misalnya kebakaran tapi 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum pernah terjadi lagi. Nah, itu kan akan menjadi faktor frekuensi keseringannya. Nah, misalnya terjepit, kapan terjepitnya? Tiap hari itu. Nah, kan akan berbeda ya. Waktu terjadinya itu akan menjadi unsur penilaian di ending nanti. Nah, kemudian dampak ya, dampak dari risiko tersebut yang negatif tentu saja ya. Itu nanti juga akan menjadi penilaian. Menjadi penilaian adalah dari waktu, keseringan, dan dampaknya apa ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data itu, kita melakukan penggolongan atau kategorisasi risiko menurut penyebabnya ke dalam jenis risiko yang sesuai dengan kategori risiko yang tertuang dalam PMK 2008. Ya, nanti di sana ada berbagai potensi risiko yang bisa bisa diklasifikasikan ya, termasuk tinggikah, sedang atau rendah gitu ya. Itu klasifikasi yang termudah. Oh my God. I'm so sorry. Oke, ini tujuannya. Kemudian berikutnya adalah tujuan melakukan identifikasi itu sebenarnya apa ya? Kita punya input, ya inputannya apa saja. Kemudian ada metode dan teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan identifikasi risiko. Terakhir adalah output yang bisa dicapai dari identifikasi risiko ini. Apa saja itu? Nah, ini adalah prosesnya. Inputnya adalah ada enterprise environment factor. Jadi ada faktor lingkungan dari perusahaan tersebut. Apa saja faktor yang selama ini melingkupi sistem di dalam perusahaan tersebut atau suatu kegiatan gitu ya. Kemudian ada aset
dari organisasi tersebut, ya. Kemudian ada statementnya apa, ya. Kemudian plan-nya apa, ya. Nah, ini adalah risiko plan dan project manajemen plan-nya apa. Nah, ini adalah inputannya yang perlu kita ketahui supaya kita tahu mana sih yang merugikan, ya. Identifikasi yang kita peroleh tadi mana yang merugikan. Nah, kemudian toolnya kita bisa melakukan review dari dokumen sudah kita kumpulkan, kemudian bisa jadi gathering information, ya, mencari informasi dari tenaga kerja, karyawan, manajer, dan tenaga ahli gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan checklist juga, ya, kita buat checklistnya supaya nanti kita bisa menelaah lagi barangkali nanti ada yang belum terlist gitu, belum ada identifikasi yang masuk gitu. Kemudian ada analisis asumsi, ya, assumption analysis ini ya sebenarnya semacam apa ya? Semacam membayangkan itu ya, kita andaikan kita menjadi karyawan di sana, apa yang bakal terjadi itu diasumsikan karena kita bukan orang di tempat tersebut. Jadi kadang kita harus berimajinasi gitu ya. Kemudian diagramming teknik. Jadi teknik diagram nanti bisa untuk mencermati kejadian apa, penyebabnya apa, ya, dampaknya apa. Itu perlu dilakukan seperti itu. Nah, outputnya adalah risk register. Kategori risiko secara umum yang tadi disampaikan ya di PMK 2008. Nah, di sini ada dengan pertimbangan risiko, mempertimbangkan penyebab terjadinya risiko, maka ada beberapa kategori risiko. Yang pertama adalah risiko pasar. Ya, kalau itu suatu perusahaan, tentu saja pasar itu akan menjadi tujuan. Nah, maka tujuan ke pasar tadi apa yang menghambat, ya, supaya pasarnya tadi lancar, bisa penjualannya terpenuhi, kemudian tidak ada yang menghalangi gitu ya. Nah, itu adalah tujuan kita memasarkan produk itu apa, itu nanti yang menghalangi dari pemasaran produk apa. Kemudian risiko keuangan. Ketika kita sudah mentargetkan ya untuk misalnya pendapatan perusahaan dari apa saja ya, nanti berisiko apa saja ya yang menghambat pendapatan ini bisa masuk gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi, apakah teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan metode dengan teknologi saat ini? Kalau belum, apakah ada pertimbangan untuk memperbarui atau tetap ya? Kalau tetap risikonya nanti berarti kan kita bisa kalah bersaing ya dengan perusahaan yang sudah menerapkan teknologi yang lebih bagus lagi. Ya. Risiko manusia, human error, ya, di sini karena yang bekerja masih banyak manusia, tentu saja di sana faktor manusia itu masih dominan untuk mempengaruhi gagalnya tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian dari risiko struktur atau proses, ya, di sini kan ada orang-orang yang mengelola. Nah, di sini mungkin barangkali bisa jadi orang-orang yang mengelola tersebut dia bermasalah atau proses yang dilakukan itu tidak sesuai dengan SOP misalnya ya. Jadi mengerjakan suatu pekerjaan itu ada SOP-nya, tapi ternyata dia tidak sesuai. Nah, di sini bisa jadi berisiko juga. Nah, ini jenis risiko yang dijumpai di perusahaan. Di sini ada risiko corporate, ya, contohnya ya. Jadi di sini risiko corporate apa saja? Terdiri dari risiko keuangan, operasional, strategis, eksternalitas juga iya. Dari sisi keuangan, apa saja? Masih dibagi lagi ya. Risiko keuangan itu masih banyak lagi risiko yang bisa terjadi. Risiko pasar, ya. Dari pemasaran seperti apa? Ternyata dari pemasaran itu ada risiko tingkat bunga yang bermain di sana. Ada risiko nilai tukar ya, kalau sudah sampai internasional itu ngaruh ya di sini. Kemudian risiko komoditas dan risiko ekuitas. Itu baru satu risiko pasar, belum lagi nanti risiko likuiditas, risiko kredit, modalnya juga itu dari sisi keuangan ya. Bagaimana aliran kasnya, adakah kreditnya, modalnya dari mana ya, itu hanya satu dari sisi keuangan saja. Jadi memang
biasanya kalau untuk TA itu manajemen risiko itu langsung dibatasi. Mau risiko apa yang dipertimbangkan ya, karena akan ada banyak sekali kalau tidak dibatasin. Oh, saya mau melakukan analisis risiko K3, ya sudah K3 saja nanti yang dipertimbangkan. Masalah keuangan tidak, operasional enggak gitu ya. Nah, kemudian untuk dari risiko operasional di sini akan ada banyak juga ya. Contohnya di sini adalah risiko dari SDM-nya sendiri kan, dalam operasional itu kan melibatkan semua sumber daya ya. 5M yang kita ketahui dari manusianya, mesinnya, modalnya, apalagi material ya, money, method, apalagi nak material, mesin ya. Nah, itu kan bisa jadi input dari operasional itu semua bermasalah, menjadi risiko gitu ya, bukan masalah. Menjadi risiko berpotensi gagalnya tujuan tercapai. Nah, dari risiko operasional di sini bisa dari sisi SDM-nya, produktivitasnya, teknologi yang digunakan, inovasinya, apakah kita melakukan selalu update inovasi, kemudian sistemnya seperti apa, apakah kalau itu suatu sistem gitu apakah mudah untuk dipahami ya, ataukah berbelit gitu ya, kemudian risiko proses itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti di masing-masing ini dari risiko SDM pun nanti masih ada risiko banyak lagi ya, macam-macam yang tentu saja orang-orang SDM saja yang apa namanya lebih paham ya ketika di sisi SDM itu apa saja yang dianggap sulit ya. Kemudian risiko strategis ini terkait dengan bagaimana bisnis itu dilakukan, kemudian leverage operasi, kemudian transaksi strategis, itu 3 hal ini yang termasuk dalam risiko strategis. Selanjutnya adalah risiko eksternalitas. Ya tentu saja ini faktor-faktor eksternal dari perusahaan, terkait dengan lingkungannya bagaimana, reputasi perusahaan di luar, dan hukum yang diberlakukan. Ini adalah beberapa yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis risiko ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau tidak saya lanjutkan input ya. Inputan tadi apa aja? Yang pertama adalah faktor lingkungan perusahaan. Nah, misalnya di sini penerbit informasi. Kalau di sini kan kita kasusnya adalah perangkat lunak ya. Nah, penerbit informasinya siapa di sini untuk perangkat lunak itu adalah database komersial, kemudian ada akademik penelitian, ada benchmark dan studi lainnya yang dipublikasikan dan tersedia. Nah, itu bisa menjadi inputan informasi. Ya, kalau kita kesulitan mendapatkan info, itu bisa banyak sekali kita peroleh dari dunia maya gitu misalnya. Kemudian dari aset proses organisasi. Nah, ini terkait dengan informasi historis dari proyek sebelumnya. Jadi misalkan perusahaan tersebut pernah melakukan proyek yang sama maupun beda, itu akan menjadi pertimbangan keberhasilan atau kegagalan dari proyek berikutnya. Maka ini akan menjadi evaluasi. Nah, organisasi yang terlibat dalam proyek ini akan memiliki catatan hasil proyek sebelumnya seperti apa ya. Di sini akan menjadi pertimbangan identifikasi tadi ya. Oh, yang sudah dikerjakan ini itu begitu ya. Berarti itu beberapa hal yang bisa dimasukkan sebagai identifikasi risiko. Kemudian rencana manajemen risiko di sini terkait dengan penugasan peran, artinya setiap orang itu kan punya tanggung jawab, punya tugas ya yang harus dikerjakan. Kemudian terkait juga dengan bagaimana rencana anggaran, rencana jadwal ya, peran masing-masing, rencana anggaran dan jadwal untuk kegiatan manajemen risiko. Nah, ini bisa jadi kategori risiko kalau di dalam manajemen proyek itu ada yang disebut sebagai WBS ya, work based structure. Tapi di sini
dalam manajemen risiko itu disebut sebagai RBS, Risk Breakdown Structure. Jadi kita akan membreakdown seperti yang tadi ya, sebelumnya tadi. Breakdown-nya adalah kegiatan kita apa, kemudian kita breakdown menjadi apa saja potensi-potensi risikonya. Kemudian kita breakdown lagi penyebabnya apa, kita breakdown lagi akibatnya apa, gitu ya. Itu kita breakdown terus. Next, berikutnya adalah, risk breakdown struktur RBS ini seperti apa? Ini adalah hierarki kategori potensi risiko dalam sebuah proyek. Nah, ini mirip dengan yang sudah ceritakan tadi ya, bahwa mirip dengan WBS dalam manajemen proyek ya. Tetapi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risikonya. Jadi kita jangan sampai terbalik-balik ya. Kejadian ini penyebabnya apa itu terbalik-balik ya. Supaya tidak terbalik maka kita harus membuat diagram struktur ini tadi supaya kita tahu oh arahnya ini, oh ini hubungannya dengan ini begitu ya. Itu untuk mengklasifikasikan sebenarnya ya tentang risiko itu dari kejadian sampai nanti akibatnya apa. Contoh untuk risk breakdown strukturnya IT project ya, misalnya project IT di sini beberapa risiko yang bisa terjadi adalah risiko bisnis, dari sisi technical, organizational, dari project management. Nah, dari setiap ini nanti punya risiko lagi ya, dari bisnis ada risiko kompetitornya, suppliernya, cash flow-nya, dari technical-nya ada risiko hardware, software maupun network, kemudian dari organizational-nya bisa terjadi risiko dari eksekutif support-nya, dari user support-nya maupun timnya. Kemudian dari project management ini bisa terjadi risiko dari estimasi yang dibuat ya, jangan-jangan estimasi yang dibuat over budget atau malah terlalu rendah ya, budgetnya terlalu rendah rugi, kalau over itu nanti juga rugi, semuanya sama-sama rugi ya, maka estimasi budgetnya tidak boleh terlalu over maupun loss ya. Kemudian communication di dalam project management ini memang yang paling urgent ya, komunikasi. Ketika salah komunikasi di manajemen project itu akan berakibat ke akhir ya, salah bilang misalnya tolong ambilkan berkas A yang diambil B ya, akhirnya kita berpedoman pada berkas B. Nah, ternyata dokumennya salah, datanya salah, itu udah data tahun lalu kita pakai untuk tahun ini. Nah, itu aja sudah berakibat fatal sekali, perusahaan akhirnya rugi gitu ya. Dari sisi resource-nya juga ya, berarti kalau manajemen project itu kan sejak awal resource itu sudah ditentukan. Saya butuh resource seperti apa, keahliannya bagaimana ya, itu tidak seperti perusahaan biasa. Jadi dia di awal itu sudah menentukan orang-orang ahli, bukan orang biasa di training, tapi benar-benar orang ahli yang diambil gitu ya. Nah, untuk inputan rencana manajemen project di sini, yang pertama adalah kita mengidentifikasi risiko identifikasi risiko ini membutuhkan pemahaman tentang misi. Jadi kalau saya memberi kalian tugas kemarin ya, tolong buat kelompok, kemudian tentukan studi kasusnya mau di mana. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan kita harus tahu visi dan misi dari tempat yang akan diteliti nanti, kasus yang akan diambil itu, ya. Karena kan kata lain dari sasaran perusahaan itu adalah visi dan misi, ya. Kalau itu kita nggak tahu, berarti kita nggak bisa memprediksi kerugiannya apa. Karena kan dari ketercapaian visi misi atau tujuan perusahaan tadi itu kita bisa membreakdown identifikasi risknya. Ya. Kemudian ruang lingkupnya seberapa besar, tujuan dari pemilik, sponsorship atau stakeholdernya itu apa. Kalau di project itu kan ada sponsor dan ada stakeholdernya. Tapi kalau perusahaan ya pemilik aja gitu ya. Nah, dokumen perencanaan proyek itu harus ditinjau untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin ya. Kalau di dalam proyek itu kan identifikasi risiko itu sejak awal itu perlu dilakukan karena setiap proyek yang dilakukan itu akan berbeda
risiko yang akan ditanggung. Ya, namanya project itu pasti dia punya unik, proses yang unik. Ya, sama-sama membuat rumah, tapi rumah sederhana dan rumah elit gitu ya, itu tentu saja akan berbeda. Baik SDM-nya, uangnya, materialnya itu semua berbeda ya. Jadi sangat unik untuk setiap proyek yang dikerjakan. Ada pertanyaan? Aja. Kenapa? Oh, ya udah. Oke. Kemudian dokumen tersebut meliputi apa aja untuk perencanaan proyek tadi ya, terkait dengan lingkup proyeknya, kemudian struktur rincian pekerjaan. Nah, sebenarnya kan memang sih walaupun itu manajemen risiko K3 ya, itu memang kita harus tahu dulu pekerjaannya apa. Dari setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu kita bisa mengidentifikasi risikonya apa saja. Maka tadi kan harus tahu nih struktur kerjanya apa, ya. Dari jadwal juga bisa kita melakukan identifikasi, oh jadwalnya harus kelar 2 hari atau seminggu, tercapai apa enggak, itu berpotensi risiko merugikan, ya kan. Ternyata 2 hari, selesainya 4 hari. Nah, kemudian perkiraan biaya. Biayanya harusnya cuma 100 juta nih, tapi kalau belum kelar baru 75% kok sudah habis 100 gitu ya. Terus yang sisanya 25%-nya pakai uang apa gitu ya. Nah, itu perkiraan biaya juga menjadi faktor risiko yang dipertimbangkan. Rencana sumber dayanya bagaimana ya. Pemilihan sumber daya yang salah dalam manajemen proyek tadi juga akan mengakibatkan pekerjaannya tidak selesai dengan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, seorang manajer keuangan, tapi yang diambil adalah seorang sarjana S1 baru lulus, belum pernah pengalaman, ya sudah, nanti bakal kacau gitu ya. Perencanaan pengadaan, itu juga harus semua dalam proyek itu harus semua orang yang sudah pernah pengalaman, bukan seorang yang coba-coba ya. Kemudian daftar asumsi, daftar kendala, ini hal-hal atau dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi risiko. Ya, dalam PMK tahun 2008, inputannya dapat berupa apa saja. Kita bisa mencari data itu dari balance scorecard. Kan kalian sudah pernah tahu belum seperti apa ini BSC? Ini seharusnya dalam total quality management. Ya, ini akan menjadi evaluasi dalam TQM ya, balance scorecard. Di sini kita bisa melihat kualitas dari suatu ya total quality management ya. Dari situ dari semua aspek gitu kita bisa melihat bagaimana kualitas dari suatu perusahaan, balance scorecard ya. Kemudian past event data ya. Kemudian kemudian laporan kegiatan, ya laporan kegiatan ini kan tadi akan menjadi evaluasi yang sudah lalu itu berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil itu penyebabnya apa gitu ya. SOP ya, dari SOP kita juga bisa menelaah apakah pekerjaan dilakukan sudah sesuai SOP atau belum. Ya, ketika belum berarti berakibat apa gitu ya. Mana yang belum dikerjakan? Dari kuesioner kita bisa tanya itu ya. Tanya ke tenaga kerja atau karyawan itu bisa melalui kuesioner atau wawancara. Kalau wawancara biasanya saya sih mengusulkan ke mahasiswa kalau ambil data ini pakai kuesioner karena kalau wawancara itu pada saat itu karyawan kalau ditanya bisa jadi lupa dengan kejadian sudah-sudah. Tapi dengan kuesioner dibawa pulang mereka bisa mengingat-ingat yang sudah lalu seperti apa gitu ya. Nah, itu keunggulannya kuesioner karena bisa dibawa pulang, mereka masih bisa mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi kalau wawancara saat itu juga bisa jadi mereka mungkin lelah ya, blank, kemudian nggak ingat kejadian yang lalu-lalu sudah berapa tahun yang lalu ya.
baru keinget sampai di rumah, oh iya saya pernah mengalami ini itu, tapi sudah selesai wawancaranya. Kemudian prestasi manajemen risiko ini juga bisa menjadi inputan data. Metode dan teknik yang digunakan seperti apa? Dengan tadi yang pertama adalah kita mereview dokumen yang sudah kita kumpulkan, ya kita pilah-pilah, kita cermati gitu ya. Kemudian dengan gathering information gathering teknik itu apa saja yang bisa dipakai ya. Teknik untuk gathering gathering informasi itu bisa menggunakan brainstorming. Ada yang nggak tahu brainstorming seperti apa? Berarti bisa semua. Delphi teknik, berarti tahu semua ya. Interview, nggak tahu? Interview biasa. Root cause analysis? Root cause analysis itu sama dengan fishbone. Bisa ya. SWOT. Ada nggak bisa SWOT? Ini dalam OMPI biasanya dipakai ya, analisis SWOT. Jadi ada faktor internal eksternal perusahaan yang nanti kemudian dibuat peta ya, kemudian kita bisa mengcrosskan antar faktor internal eksternal itu untuk mencari solusi gitu ya, SWOT. Kalau root cause analysis ini dipakai banget ya untuk manajemen risiko karena dipakai untuk mencari sumber risikonya ada di mana. Dan checklist, kita harus membuat checklist ya, apa saja yang sudah sudah di record datanya, mana yang belum gitu ya. Siapa saja yang sudah memberi informasi, yang belum siapa gitu ya. Baik, kemudian assumption. Analisis asumsi itu sudah saya jelaskan ya. Kita mengasumsikan, kita berimajinasi tadi ya. Andaikan, andaikan listrik mati, apa yang terjadi? Ya, itu kan termasuk mengandai-andai, belum pernah terjadi. Tapi misalkan, andaikan bahan baku habis, apa risikonya? Andaikan suppliernya bangkrut, terus kita gimana? Andaikan distribusi mobilnya macet, mogok, ya, itu semuanya bisa diandai-andaikan. Nah, itu akan menjadi identifikasi risiko, ya, perlu. Kemudian diagram teknik itu bisa cause and effect diagram. Ini hampir sama dengan root cause analysis ya. Cause effect itu sebab akibat. Kalau root cause ini lebih ke fishbone ya. Kalau cause effect itu hanya ke kenapa ini terjadi, penyebabnya apa, cuma seperti itu. Tidak sampai dirunut sumbernya ya, cuma sebab akibat. Kemudian influence diagram ya. Kemudian sistem dari flowchart ya, dari flowchart kita bisa melihat barangkali semacam SOP ya jadinya, SOP atau flowchart itu kita bisa melihat kesalahan yang terjadi jika pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan flowchart-nya atau dengan SOP-nya. Kemudian documentation review ini melakukan kajian terstruktur terhadap rencana proyek asumsi, dimulai dengan file proyek sebelumnya ya. Jadi kita mereview dokumen sebelumnya untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Nah, kemudian teknik pengumpulan informasi itu ada beberapa cara tadi ya, sudah disebutkan brainstorming ya. Ini mungkin teknik identifikasi risiko yang sering digunakan paling mudah ya. Tujuannya adalah untuk menyusun daftar lengkap risiko yang dapat diatasi, kemudian dalam proses analisis risiko. Nah, dengan brainstorming kita bertukar informasi ya dengan beberapa orang, brainstorming tidak sendiri. Kemudian DLP ini adalah metode di mana sebuah kesepakatan para ahli itu dapat dicapai dalam subjek seperti risiko proyek. Jadi nanti ada ahli risiko proyek yang akan mengidentifikasi ya. Ahli risiko proyek yang teridentifikasi namun berpartisipasi secara anonim. Dalam proyek itu kan ada semacam apa ya? Orang eksternal yang sebenarnya terlibat di dalam proyek tapi dia tidak pernah disebutkan. Dan itu dia sangat penting gitu ya. Nah, di sini
Bisa jadi dia malah orang yang paling tahu proyek ini seperti apa seharusnya terjadi, harusnya dilakukan gitu ya. Teknik DLP ini membantu mengurangi bias dalam atau meminimalkan pengaruh satu orang pada hasil risiko. Jadi kalau kita hanya mengambil informasi dari satu orang itu sangat bias ya, karena bisa jadi orang ini bohong ya, bisa jadi orang ini lupa, bisa jadi orang ini kayak gitu ya. Nah, ini makanya untuk biasnya, menghindari bias tadi harus ada orang lain ya yang memberikan informasi tentang hal yang sama. Wawancara ya, ini dapat diidentifikasi untuk manajer, untuk individu-individu yang terlibat di dalam proses tersebut. Ya. Kalau hanya tanya manajer, manajer itu tidak terlibat langsung dari pekerjaan, maka dia hanya tahu kulitnya saja. Jadi kalau mau tahu proses ini berlangsung seperti apa, kejadian terutama K3, itu ke individu-individu orang-orang yang langsung mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi kalau manajer itu biasanya tahunya ya kalau dilaporin ada kejadian, kalau enggak ya enggak tahu. Tapi individu yang mengerjakan, dia bakal lebih paham, nanti bisa jadi saya akan mengalami sesuatu gitu ya. Nah, wawancara dapat mengidentifikasi risiko proyek berdasarkan pengalaman mereka. Jadi yang sudah lalu seperti apa, kemudian misalkan belum pernah terjadi, ini bisa mengakibatkan apa gitu ya. Kemudian SWOT analisis tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi memastikan bahwa proyek ini dievaluasi berdasarkan 4 perspektif ya, SWOT. Jadi SW berdasarkan strong, weak, opportunities dan threat-nya ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk meningkatkan atau memperluas usaha itu berisiko apa? Meningkatkan pemasaran berisiko apa dan sebagainya. Ya, jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini berisiko apa jika kita punya faktor internal nanti kan dilihat dari kita punya kekuatan apa, kelemahan apa. Faktor eksternalnya juga sama. Kekuatan, kelemahan, peluang, kekuatan, pelemahan ya. Jadi kalau kekuatan kelemahan itu dari internal di perusahaan. Punya kekuatan apa, kelemahannya apa. Kemudian dari eksternal adalah kita punya peluang apa di luar dan ancaman dari luar itu apa. Maka nanti di-cross-kan keempatnya untuk membuat strategi. Checklist ini dapat digunakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari yang sudah lalu. Jadi kita sudah membuat dulu ya dari review dokumen-dokumen itu. Nah, daftar ini merupakan cara cepat untuk mengidentifikasi risiko dalam proyek yang baru. Nah, kalau proyek yang baru kan belum pernah pengalaman nih ya. Jadi yang sudah dilakukan orang seperti apa itu bisa menjadi review untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Checklist ini seharusnya tidak dianggap sebagai metode yang lengkap dan kemungkinan risiko lainnya harus diamati. Jadi jangan berdasarkan hasil checklist saja kita melakukan identifikasi risiko, tapi kita juga bisa tadi ya dengan brainstorming atau tanya langsung, wawancara gitu ya. Itu sebagai pelengkapnya. Assumption ya, assumption ini mempertimbangkan atau berskenario, kita berimajinasi ya dalam melakukan proyek. Jadi perlu dilakukan itu ya. Metode ini mengidentifikasi risiko dari ketidakakuratan, inkonsistensi atau ketidaklengkapan asumsi. Jadi kalau tadi kita kalau manajemen project jangan pakai asumsi ya, karena pakai asumsi ini berarti kan kita mengabaikan faktor yang seharusnya terlibat tapi tidak diperhitungkan ya. Kecuali kita memang tadi sudah bukan mengasumsi tapi membatasi ya. Yang boleh ada membatasi. Kita hanya melakukan identifikasi risiko K3, itu membatasi ya, bukan berasumsi. Asumsi kan sesuatu yang sebenarnya harusnya terjadi tapi kita eliminir ya, itu nggak boleh ya. Teknik diagram di sini sebab akibat tadi ya. Sebab kenapa ini terjadi? Oh, karena ini ya, sebab akibat itu nanti dipakai untuk merunut ya atau melakukan pengendalian. Nah,
Sistem atau proses diagram alur ini menunjukkan bagaimana berbagai sistem itu saling berhubungan. Kalau terjadi B karena A, maka C gimana gitu ya, misalnya A, B, C lah. Kalau B itu berakibat karena A, maka C berakibat juga enggak terhadap A yang terjadi begitu. Itu sebab akibat nanti akan merunut sampai ke banyak hal gitu ya. Seperti yang sudah kita buat tadi ya, ternyata risiko keuangan itu berdampak pada risiko yang lainnya. Nah, itu ya. Maka sebab akibat itu perlu apa namanya? Ya dicari, kita punya datanya gitu ya. Ini adalah representasi grafis dari masalah menunjukkan pengaruh kausal ya harusnya. Kausal waktu pemesanan peristiwa dan hubungan lainnya di antara variabel dan hasilnya. Jadi nanti ada variabel apa, dia berpengaruh terhadap apa gitu. Sebenarnya sebab akibatnya. Tahulah kalau sebab akibatnya. Nah, petunjuk teknis dari PMK tahun 2008 ini dituangkan ke dalam formulir 2 dari PMK tahun 2008 ya. Maka lebih efektif jika aktivitas organisasi itu dibagi menjadi beberapa bagian atau elemen kunci. Jadi kita nggak mungkin mengevaluasi satu perusahaan itu secara menyeluruh, kita bagi per bagian-bagian. Apanya dulu? Risiko keuangan dulu, risiko K3, risiko SDM gitu ya. Nah, itu jadi baru nanti bisa lebih akurat. Tapi kalau semuanya kita lakukan, pasti akan ada banyak hal yang akan tertinggal. Ya, didasarkan pada konteks yang telah ditetapkan pada piagam manajemen risiko. Nah, elemen kuncinya pengertiannya adalah sekumpulan topik yang lebih kecil dari aktivitas secara keseluruhan, sehingga nanti identifikasi risiko dapat dilakukan lebih rinci, lebih dalam, ya lebih fokus. Contohnya di sini untuk proses bisnis ya, ada komponen fisik, ada lokasi fisik, ada aktivitas proyek, ada pemangku kepentingan. Nah, ini bisa jadi dibagi menjadi seperti ini, proses bisnisnya gimana, komponen fisiknya apa saja, lokasi fisiknya seperti apa, aktivitasnya apa saja, pemangku kepentingannya siapa gitu ya, dibagi menjadi seperti dibagi-bagi. Nah, komponen-komponen risiko itu apa saja? Yang pertama adalah sumber risiko. Apa yang disebut sebagai sumber risiko? Yaitu sesuatu yang memiliki potensi bahaya. Saya ulangi ya. Sumber risiko adalah sesuatu yang memiliki potensi bahaya. Jadi belum tentu dia menyebabkan bahaya, tapi bisa jadi dia menjadi penyebab ya. Belum tentu terjadi, tapi dia bisa menjadi penyebab ya. Apa yang kedua adalah apa yang mungkin terjadi atau event ya, kejadian-kejadian. Ya, dari sumber ini nih, sumbernya apa? Misalnya gas LPG. Apa yang mungkin terjadi dengan gas LPG ya? Sesuatu yang terjadi sehingga sumber risiko memiliki akibat ya. Gas LPG itu menjadi akibat dari apa gitu ya? Kalau dia menjadi penyebab sumber risiko menjadi akibat, sebenarnya memiliki akibat. Jadi dia bisa berakibat apa? Kebakaran, keracunan gitu ya. Nah, ini adalah apa saja yang event, kejadian-kejadian apa saja yang menyebabkan sumber risiko itu memiliki akibat ya. Kemudian penyebab, yang ketiga penyebabnya. Nah, penyebab ini adalah penyebab yang langsung dan mendasar dari suatu risiko. Ya, penyebabnya apa? Kok bisa kayak gini? Aduh, saya terpeleset. Lah, kenapa sebabnya? Lantainya licin gitu ya, lantainya licin. Oke. Konsekuensinya apa? Akibat dari yang terjadi. Ya, jadi kejadiannya saya terpeleset. Penyebabnya apa? Lantainya licin. Akibat dari saya terpeleset tadi apa? Saya terbentur kepala. Terbentur kepalanya benjut ya. Atau saya sampai terkilir misalnya, naudzubillah ya. Nah, itu adalah akibatnya. Sumbernya apa? Sumber dari kenapa lantainya licin? Oh, ada tumpahan oli gitu ya. Nah, ini jadi yang perlu kalian cermati di sini ya. Ini benar-benar tahapan yang perlu kalian lakukan dan kalian benar-benar fokus ke sini ya.
Jadi tahu sumber risikonya apa dari suatu pekerjaan. Kemudian apa yang mungkin bisa terjadi dari pekerjaan itu, apa yang terjadi tadi penyebabnya apa, ya. Kemudian akibatnya tadi apa. 4 hal ini ya yang perlu kalian lakukan. Bisa? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya. Ada yang mau tanya dulu kah? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk contoh pengerjaan kasus yang real itu ada nggak ya, Bu? Buat Ya. gambar. Iya. Nanti saya share ya contoh-contoh TA gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Ya, mungkin seperti yang ini tadi. Kayaknya anu ya. Kalau yang saya gambarkan tadi kan paham ya, terpleset, kemudian penyebabnya apa? Lantai licin. Terus akibatnya apa? Kepalanya hinjut gitu ya. Nah, sumbernya apa tadi ya? Ada tumpahan oli gitu ya. Nah, itu gambaran tersingkat gitu ya. Kalian nanti bisa melakukan hal yang sama, tapi sebenarnya memang tidak setiap kejadian itu semudah yang saya bayangkan, saya ceritakan tadi ya. Karena kenapa? Karena kita bukan pelakunya di sana. Jadi hal-hal yang ini kan penyebabnya apa, kemudian akibatnya apa itu belum pernah terjadi, itu akan sulit ya. Ini baru berpotensi, jadi belum pernah ada yang mengalami ya. Kita harus berimajinasi. Berarti kalau nanti kira-kira kalau teriris itu bisa sampai teriris pisaunya kayak apa dulu? Pisaunya segede apa? Apakah cuma cuma apa? Terluka karena pisau itu apakah cuma tersayat atau sampai kehilangan anggota badan gitu ya. Nah, itu sampai kehilangan jari gitu ya. Itu kan tergantung dengan alat atau proses yang dilakukan seperti apa ya. Mesin pun akan menjadi penyebab sumber resiko ya. Tapi kalau kita hati-hati ya enggak bakal terjadi. Tapi potensi itu selalu ada ya. Maka ya tapi tetap harus dimasukkan di sana. Jadi mesin yang kita gunakan itu pasti berpotensi risiko yang merugikan. Nah, ini perlu ditelaah apa aja yang bisa terjadi dari apa yang kita lakukan dengan mesin itu gitu ya. Nah, itu adalah eventnya. Kemudian kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Wah, ini operatornya ngantuk. Ya, akibatnya apa kalau operator ngantuk? Ya, nanti bisa jadi kecelakaannya apa yang terjadi gitu ya. Nah, sumber resikonya mesinnya tadi ya. Itu nanti contoh-contohnya. Oke, nanti saya share ya insya Allah ya. Kemudian metode yang bisa digunakan untuk identifikasi awal PHA, Preliminary Hazard Analysis, atau analisis bahaya awal ya. Ini merupakan suatu sistem atau metode yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dengan teknik kualitatif ya untuk mengidentifikasi bahaya pada tahap awal dalam proses desain ya. Prinsip dari PHA ini untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin akan berkembang menjadi kecelakaan. Jadi sebenarnya bahayanya sederhana, tapi bisa jadi yang sederhana ini kalau dibiarkan bisa menjadi lebih bahaya lagi ya. Kebocoran gas, oh paling cuma terhirup gas, tapi kalau tidak diantisipasi atau ditanggulangi ya bisa jadi terbakar. Kalau seorang bawa korek gitu ya langsung terbakar. Maka dia sesuatu bahaya itu jika didiamkan akan berkembang menjadi kecelakaan yang lebih besar lagi. Nah, ini dilakukan dengan menimbulkan situasi atau proses yang tidak direncanakan. Nah, kita harus memprediksi, ya tidak pernah direncanakan nama kebakaran ya, atau mungkin kecelakaan itu di luar rencana, tapi itu bakal terjadi gitu ya kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini penting untuk melakukan identifikasi bahaya dari awal yang bertujuan untuk mengimplementasikan correction action pada proses desain. Correction action ya, jadi kita mengoreksi aktivitas kita ya, mana yang berpotensi menimbulkan kerugian ya dalam proses-proses yang kita lakukan. Oke, kemudian hazard. Ya, hazard ini yang biasa digunakan ya.
Sebelumnya tadi PHA jarang ya. HAZOP ini sering digunakan, metode HAZOP ini untuk melakukan identifikasi risiko ya. Ini merupakan metode yang digunakan industri untuk mengidentifikasi bahaya pada tahap desain rekayasa. Tujuannya untuk menganalisis bagian sistem satu persatu ya. Sistemnya satu persatu dibuka, diuraikan ya. Diuraikan per satu bagian itu nanti bakal berpotensi apa gitu ya. Satu persatu dan menjelaskan bagaimana kondisi ideal dari sistem itu. Kondisi ideal itu adalah tujuan kan yang mau dicapai. Nah, maka untuk mencapai tujuan itu apa kendalanya? Itu nanti menjadi identifikasi risiko ya. Nah, bisa menjadi langkah awal dilakukan dengan mendapatkan tinjauan dari sistem berupa gambar teknis atau informasi lain dari sistem tersebut. Ya, sistem bisa digambarkan, sistem itu bisa diceritakan melalui gambar atau mungkin ya informasi lain dari wawancara dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian RBI ini adalah penilaian risiko dan manajemen proses yang terfokus pada kegagalan peralatan. Jadi dia cuma melihat dari faktor kegagalan peralatan saja ya, karena kerusakan material. Fokus RBI ini adalah penilaian risiko yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan. Jadi kalau ada alat yang mau dipakai, itu akan berisiko apa, itu pakai RBI. Belum pernah pakai apa. RBI dapat memberikan masukan pada manajemen ya untuk merencanakan jadwal inspeksi dan pemeliharaan dari suatu peralatan termasuk penganggaran biayanya. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai mendatangkan atau beli mesin baru ya, nanti RBI ini digunakan untuk menilai ya kegagalan dari peralatan ini. Kalau kita sudah tahu alat ini bisa gagal, nanti akan bisa diprediksi berapa biaya dari kegagalan tersebut ya. Untuk menghindari kegagalan, maka kita bisa melakukan penjadwalan tadi ya. Bagaimana kita melakukan jadwal inspeksi, pemeliharaan, itu diusulkan supaya kegagalan tadi tidak terjadi ya. Nah, biayanya nanti juga harus direncanakan bila terjadi kegagalan, biayanya berapa. Kemudian what if itu sama dengan ya sebab akibat ya, merupakan metode identifikasi bahaya awal untuk meninjau desain dengan menanyakan serangkaian pertanyaan awal, yaitu bagaimana jika, what if, bagaimana jika terjadi ini, bagaimana jika ya. Analisis ini merupakan bagian dari cara checklist yang kemungkinan merupakan metode identifikasi bahaya yang paling tua dulu banget itu ya. Identifikasi risiko itu pakai what if. Bagaimana ini termasuk bagian dari imajinasi ya. Bagaimana jika terjadi tadi? Bagaimana jika materialnya kurang? Bagaimana jika suppliernya terlambat? Bagaimana jika mesinnya ngadet? Bagaimana jika dan seterusnya ya, itu what if. Kemudian FMEA ini juga metode kedua yang paling sering dipakai selain HAZOP tadi ya. Nanti ada HIRAK juga ya. Ini adalah analisis pola kegagalan dan akibat atau metode untuk mengidentifikasi bahaya yang melibatkan analisis modus kegagalan ya. Nanti dihitung RPN-nya juga. Seperti kritikalitas dari kegagalan. Seperti apa penyebabnya dan jadi kita mencari semua risiko pasti mencari penyebab ya dan dampaknya apa ya. Kemudian kalau di sini adalah kritikal dari kegagalan dari FMEA ini. Tujuan dari FMEA ini adalah untuk mengidentifikasi kegagalan mempunyai dampak yang tidak diinginkan pada sistem operasi. Ya, semuanya memang ke sana, tapi ini fokus ke kegagalan prosesnya. Nah, FTA, kalau FMEA dipakai biasanya diikuti dengan FTA ya. Atau ETA. Faulty analysis atau event tree analysis sama aja. Ini merupakan diagram. Nanti kalau kita sudah tahu FMEA-nya, kita buat FTA-nya ya, diagram logika yang digunakan untuk mewakili masing-masing dampak dari suatu peristiwa. Maka di sini kita bisa mengetahui penyebabnya. Tadi apa tujuan kita tahu penyebab? Kita runut akar masalah ya.
Jadi kalau kita akan perbaiki sesuatu kan kita harus tahu penyebabnya dulu ya kan. Nah, dari penyebabnya ini nanti yang kita perbaiki gitu ya. Nah, diagram ini juga menyatakan ilustrasi bebas dari rangkaian potensi kegagalan peralatan atau kesalahan manusia. Jadi bisa digunakan untuk melihat kegagalan mesin maupun orangnya, ya, operatornya. Yang tentu saja mengakibatkan kerugian. FTA ini bersifat deduktif yang dilakukan dengan memunculkan akibat untuk mencari sebab. Jadi kita munculkan dulu akibatnya apa, ya, kita cari penyebabnya, ya. Sedangkan eta ini bersifat induktif yang dilakukan dengan menampilkan sebabnya dulu, kemudian cari akibatnya, ya. Jadi bertolak belakang ya, kalau FTA ini dari akibat dicari sebabnya. Kalau eta ini dari sebab dicari akibatnya, ya. Nah, oke, itu apa namanya? Perbedaan dari FTA dan ETA. Kemudian quality risk assessment QRA merupakan pendekatan penilaian risiko terhadap suatu sistem dengan pemberian skor kualitatif seperti iya atau tidak, ya. Cuma iya dan tidak. Lalu baik atau buruk. Ini terlalu sederhana ya. Terhadap faktor kemungkinan dan kegagalan dan akibat kegagalan dari suatu kejadian. Jadi ini sangat mudah, hanya untuk mencari informasi itu cukup jawab iya. Pernah kejadian inikah? Iya. Pernah kejadian? Tidak, gitu ya. Kemudian akibatnya apa? Baikkah? Burukkah? Cuma begitu ya. Jadi ini kalau sesuatu yang sederhana itu tentu saja hasilnya kurang bagus ya. Oh, hampir sama sini ya, 8. Oke. Kualitatif. Ini kuantitatif nanti ya. Semi kuantitatif risk assessment. Ini merupakan pengembangan penilaian risiko dengan menggunakan suatu pemodelan untuk kejadian tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan rate event. Dengan modelan ini akan menghasilkan akurasi data berdasarkan informasi awal yang diolah dengan pertimbangan parameter yang ada. Ya, risiko-risiko itu nanti dibuat modeling ya untuk mendapatkan setiap variabel itu punya kemungkinan berapa banyak ya untuk suatu kejadian gitu. Nah, itu nanti dengan model ini akan menghasilkan akurasi data berdasarkan informasi awal yang diolah dengan parameter tertentu yang digunakan. Untuk kuantitatif tadi kualitatif, sekarang kuantitatifnya. Ini merupakan penilaian penuh dengan melakukan pemodelan pada semua kejadian, sehingga kemungkinan dampak dari suatu kegagalan dapat diketahui secara numerik. Ya, jadi nanti akan ketahuan nih berapa prosentasenya gitu ya. Ketahuan kegagalan dari suatu hal yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, dari sinilah nanti akan dapati tingkat risiko yang cukup akurat ya, karena kita sudah kuantifikasikan itu. Kalau masih kualitatif itu kan masih besar, kecil, sering, jarang ya. Itu belum bisa kita menilai secara akurat hasilnya, karena ya orang bilang besar sama kecil itu sangat subjektif ya. Orang bilang banyak dan sedikit juga subjektif. Orang bilang 10 itu banyak, bisa jadi dari ukuran 1 sampai 10. Bisa jadi orang bilang 1000 yang banyak, bukan 10. Ukurannya apa dulu gitu ya. Jadi besar, kecil, banyak, sedikit itu sangat subjektif. Maka harus dikuantifikasikan supaya jelas seberapa sih besarnya. Apakah 10 itu besar, apa 1000 yang besar gitu ya. Itu harus dikuantifikasikan. Maka menggunakan ini. Aduh, mana nih saya berikutnya. Masih berapa banyak ya? Ada yang mau tanya dulu kah? Udah presensi? Udah saya buka ya jam 8 presensinya. Walah. HP saya pecah. Karena jatuh tadi malam. Sudah biasa. Baik, kemudian untuk kategori risiko dengan pertimbangan penyebab terjadinya, maka tadi kan ada risiko operasional, strategis dan kebijakan, kepatuhan, finansial dan fraud. Ya, fraud itu yang apa namanya? Oh,
Selesai ya. Oke, ini yang terakhir. Jadi untuk kategori risiko dari bisa mempertimbangkan penyebab terjadinya dari ini ya, bisa dari operasionalnya kita lihat, bisa dari strategi atau kebijakan diambil, atau patuh tidaknya seseorang terhadap SOP, atau dari aliran kas finansial keuangannya, atau dari fraudnya ya. Itu bisa menjadi beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk mencari penyebab terjadinya risiko. Oke, ada yang mau ditanyakan dari ini? Ini sudah jam berapa? 8:30. Ada yang ada punya kuliah lagi hari ini? Masih 8:30 sih. Masih 8:30. Masih ada satu lagi, apa namanya, PPT ya. Mungkin saya pergi kemana ya dia? Tadi bisa dilihat kan PPT saya? Bisa, Bu. Oke. Berarti ini gimana caranya saya keluar ya? Stop sharing ya. Oke. Ada satu lagi, tapi sepertinya untuk hari ini kalian masih sanggup nggak ya? Lebih banyak apanya ya, lebih banyak lagi. Oh, nggak bisa lihat ya saya. Oke, untuk yang PPT satunya mungkin dipelajari dulu aja ya. Ini yang penting hari ini saya ingin mastiin aja apakah kalian sudah punya kelompok. Gimana? Sudah punya kelompok, Bu. Baik. Kemudian tempatnya belum? Lokasinya? Sudah ada, Bu. Oh, alhamdulillah. Yang lain gimana? Belum, Bu. Belum. Oke, saya nggak membuka ini ya. Yang bab 5 itu, bab 4 dan 5 nih sebenarnya ya. Jadi ada tahapannya ini. Minggu depan minimal ya udah punya kelompok dan tempat untuk studi kasus ya. Beberapa yang pernah ini, tapi jangan lagi ya, kayaknya di perusahaan aluminium sekitar kampus itu sudah semua SP, TS, dan KM. Kemudian perusahaan satunya lagi apa sih namanya tuh? Sebelahnya KM ini perusahaan pengecasan logam sekitar kampus itu sudah semua ya. Jadi mungkin bisa tidak harus di perusahaan logam. Jadi kalian bisa ke perusahaan yang mudah pengurusan izinnya ya. Misalnya kalian lihat aja dari UKM, UKM gede mana UMKM sama UKM. Yang kira-kira kalian lihat aja prosesnya, misalnya pembuatan sandal hotel gitu ya, yang kalau Pak saya mau mengamati, mencermati, boleh enggak, kayak gitu aja. Jadi cuma untuk kasus tertentu. Saya kan
menyampaikan untuk tugas kuliah ini cukup kalian ambil. Jadi awalnya kalau sudah nyemplung perusahaan, mengamati kira-kira proses mana yang paling berdampak risiko ketiganya. Ya, jadi nggak usah semua. Kalau nanti TA itu bisa kalian lanjutkan mengamati seluruh stasiun kerjanya. Ya, tetapi kalau untuk studi kasus ini tugas kuliah ini cukup satu saja yang kira-kira berpotensi paling besar risiko ketiganya, ya. Itu aja. Terus nanti langkah awal kan tadi kita harus tahu nih yang dikerjakan apa di stasiun kerja itu, ya. Ada banyak hal, beberapa. Oke, dari setiap pekerjaan dilakukan ini kalian identifikasi, ya, bakal berpotensi apa gitu ya. Misalnya tadi contohnya kepleset, terjepit gitu ya, tergores, ada penyebabnya apa gitu ya. Tidak hati-hati, karyawan lelah, lah akibatnya apa gitu. Kemudian nanti itu cukup identifikasi dulu ya. Identifikasi dulu dari bisa mencari tahu dari wawancara atau dengan cara membuat kuesioner tadi ya. Kuesioner kemudian biar nanti diisikan oleh karyawan itu sambil pulang, sambil inget-inget ya, saya pernah mengalami apa. Kemudian kalau wawancara mestinya kan kalian yang peneliti lah ya, yang lebih cermat lagi. Barangkali dari di luar yang pernah terjadi itu bisa kemungkinan hal lain itu apa ya, kalian yang mencermati ya. Kalau kalian belum bisa juga bisa tanya ke manajernya kalau mau ditanya. Kalau enggak ya kalian harus cermat lah. Selain yang sudah pernah terjadi, ini bisa berakibat apa sih mesin ini gitu ya. Contohnya aja mesin aja. Mesin ini punya apa saja sih? Ada pisaunya, ada penjepitnya, ada itunya gitu ya. Ada bahan bakunya, termasuk kekurangan bahan baku nanti berpotensi apa? Itu bisa jadi di stasiun kerja itu ya. Nah, itu apa namanya, nanti yang kalian lakukan, jadi nggak usah semua, satu aja minta izin memeriksa mengamati satu stasiun kerja aja gitu ya. Dalam bab 5 ini sebagian besar sudah ada di materi sebelumnya tadi ya. Oh, tapi ini sudah melakukan penilaian ya nanti. Jadi kalau penilaian itu kita mungkin dibaca dulu aja ya. Di sini beberapa skenario apa namanya sih? Di sini fokusnya sebenarnya lebih kepada takut terjadi kesalahan penilaian gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya ilustrasi kejadian. Nah, pengertian risiko tadi kan kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan punya dampak terhadap tujuan ini ya. Camkan itu. Jadi kita punya tujuan apa? Satu stasiun kerja tadi ya, itu punya tujuan untuk apa? Misalnya stasiun kerja gerinda, ada mesin gerindanya. Tujuannya apa? Menghaluskan objek apa namanya? Benda kerja gitu ya. Nah, itu tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu apa yang bakal terjadi yang merugikan. Nah, gitu ya. Itu kalau di perusahaan ya. Kalau tadi suatu pemerintahan juga bisa, instansi pemerintah ditinjau manajemen risikonya juga bisa. Jadi sasaran yang tidak bisa dicapai oleh pemerintah itu apa? Itu juga menjadi identifikasi yang bisa dilakukan di sana. Tujuannya misalnya ya, ada seorang tujuan menempuh perjalanan kereta dari A ke B untuk menghadiri rapatnya. Jadi ada seorang menempuh perjalanan ya dengan kereta api dari kota A ke B untuk menghadiri rapat jam 9. Nah, maka di sini dia kan tujuannya ini nih. Nah, gagal berangkat dari A ke B ya. Ini bisa jadi kenapa? Ya, kegagalan dari tujuan ini bisa jadi apa namanya, kan tujuan berarti kita mencari apa yang membuat gagal mencapai tujuan ya.
gagal berangkat dari A ke B. Nah, itu apa saja yang bisa terjadi? Ya, terlambat dan melewatkan seminar. Kalau gagal berangkat kan bisa terlambat datang. Ya. Dan seminarnya jadi nggak bisa ikut karena jam 9. Kalau misalnya ikut jadwal kereta api berikutnya, nggak jadi seminar dong gitu ya. Kemudian tidak ada makanan dalam kereta api sehingga jadi kelaparan. Itu bisa jadi ya kalau di kereta api menyediakan makan gitu ya. Kemudian lagi bisa jadi kejadiannya adalah ketinggalan kereta sehingga terlambat hadir mengikuti seminar. Ketinggalan keretanya. Ya, kalau tadi terlambat tapi ketinggalan. Kemudian bisa jadi banjir yang menyebabkan kereta tidak dapat berangkat mengangkut peserta seminar. Nah, maka yang disilang ini itu tidak termasuk dalam prediksi kegagalan pencapaian tujuan, ya. Jadi ini yang disilang ini adalah hanya kebalikan dari tujuan. Jadi jangan sampai nanti keliru seperti itu ya. Jadi ini kan saya buka di sini itu untuk mencontohkan ya yang kurang benar itu yang seperti apa. Terlambat dan melewatkan seminar. Ini adalah pernyataan dampak dari risiko, bukan risiko itu sendiri. Ya, dampaknya adalah terlambat, seminarnya terlewatkan gitu ya. Dan kemudian tidak ada makanan dalam kereta sehingga jadi kelaparan. Ini bukan risiko terhadap pencapaian tujuan karena tujuannya bukan makan tapi menghadiri seminar, ya. Jadi bisa dicermati mana yang termasuk menghambat menghambat tujuan tadi, mana yang bukan. Nah, kalau yang ini ketinggalan kereta sehingga terlambat hari seminar. Ini adalah risiko. Nah, ini risiko yang dapat dikendalikan dengan memastikan masih banyak waktu untuk mencapai stasiun. Ya, jadi bisa ketinggalan kereta, jadi bisa pakai bis gitu ya. Nah, tetap aja nanti atau mungkin ini bisa dikendalikan dengan gimana caranya supaya tidak terlambat mencapai stasiun tadi ya. Itu kendaliannya. Kemudian banjir sehingga keretanya tidak bisa berangkat. Ini adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan karena banjir itu adalah bencana alam ya. Risiko yang bisa kita alami tapi karena dari bencana alam itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini contohnya beda ya. Oke, mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya terkait seperti ini memang tidak mudah ya. Jadi bukan seperti ini contoh yang bukan tadi ya. Ini bisa menjadi contoh di di kasus kalian. Atau di sini juga bisa jadi kalian lihat juga ya beberapa masalah. Nanti ini tentang penilaian nanti aja ya. Sebenarnya kalian ke identifikasi dulu aja supaya tidak terjadi maka tadi tidak jadi kesalahan tadi mohon dipertimbangkan ini tadi ya. Bukan kebalikan dari tujuan. Jadi apa yang menyebabkan kegagalan tujuan tercapai? Gagal berangkat tadi ya. Apa aja penyebabnya? Bukan karena tidak ada makanan. Ya. Bukan karena terlambat, ini kebalikannya aja ya. Kebalikan dari tujuannya. Oke, begitu. Nanti ya saya sharekan ini sebenarnya belum saya belum saya udah ini enggak saya share ya sepertinya ya. Oh, saya tidak share itu tadi. Baik. Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Insya Allah minggu depan kita bisa saya infokan lagi ya. Karena ini sebenarnya hari ini saya sedang sakit. Jempolnya tuh sakit. Jadi kalau naik motor itu bakalan nggak bisa mengendalikan kendaraan dengan sempurna lah. Ya begitulah, insya Allah minggu depan kita bisa ketemu ya, sehingga kita bisa ngobrol banyak. Baik, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti saya kirimkan. Kalau tidak ada, baik mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Tidak ada ya?
kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah. Saya tutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disoleh masing-masing ya. Sama-sama.